Halo guys, welcome back to channel OpenID. Dan seperti biasa ya, kali ini saya akan merakit PC gaming kere hore dengan budget cuma 3 juta pas. No gimmick ya, nggak dilebih-lebihin, nggak dikurang-kurangin. Dan karena budgetnya terbatas cuma 3 juta, tentu saja parts yang saya pakai kali ini juga terbatas. Selain terbatas secara performa, juga beberapa dari parts ini saya pakainya bekas alias second guys. Nggak mungkin kita dengan budget 3 juta berharap bisa beli sebuah VGA card baru yang proper yang bisa dipakai buat gaming casual atau bahkan gaming kekinian. Mau nggak mau kita harus beli bekas. Di sini saya tetap memakai Intel generasi keempat, soket 1150. Bedanya prosesor yang saya pakai bukan dari seri Core i, entah itu Core i5 atau Core i7, melainkan di sini saya memakai sebuah Intel Xeon E3 serinya 1270V3 yang punya kelebihan performanya sedikit di atas Core i7 4770 dengan minus nggak ada iGPU-nya. Harganya pun sedikit lebih miring guys. Dan kalau kalian mau mencari alternatif seri lain selain 1270, kalian bisa cari yang 1240 atau 1220V3. Performanya sedikit di bawahnya dan biasanya harganya sedikit lebih murah. Untuk prosesor seperti ini bisa kalian pasangkan di motherboard apapun itu yang saya sudah pernah coba, kebanyakan semuanya bisa ya, sudah support dengan chipset H81. Misal seperti yang akan saya pakai, ini adalah motherboard OEM atau ODM Cina dari brand Armor serinya H81M MX3 yang punya kelebihan punya slot M.2 NVMe. Motherboard seperti ini pun bisa dipasangin Intel Xeon E3 V3 dengan lancar tanpa kendala, tanpa harus update BIOS, mod BIOS atau yang lain-lain. Tinggal kalian pasang bisa langsung nyala guys. Nah, untuk cooler dari prosesor Intel Xeon ini, karena ini saya belinya tray, nggak sama heatsink fan-nya, saya membeli sebuah CPU cooler dari brand Olympus. Ini serinya adalah Gamma A20 BK ARBG yang punya 2 heat pipe dan fan 9 cm. Menurut saya CPU cooler ini fungsinya selain mendongkrak performa juga bisa mendinginkan Intel Xeon ini lebih sempurna lagi lah dibandingkan kalau kita pakai stok cooler bawaan Intel. Untuk RAM-nya di sini saya memakai RAM bekas dari brand yang nggak main-main sih ini. Tim Elite DDR3 8GB x 2 keping. Totalnya adalah 16GB yang kebetulan saya dapat murah saat nyari-nyari di marketplace ya. Walaupun saat ini DDR3 harganya sedang menjulang tinggi, tapi saya sekalian lah beliin yang 16GB kit supaya nantinya nggak perlu upgrade lagi soal RAM maupun prosesor. Mungkin nanti yang bisa di-upgrade di PC ini adalah cuma VGA-nya aja. Nah, untuk storage-nya ini saya juga karena keterbatasan dana plus harganya yang sedang naik, kapasitas saya kompromikan menjadi 128GB. Ini adalah sebuah SSD NVMe dari brand Dahua seri E900 yang sudah harganya murah, kapasitasnya yang paling kecil pula. Tapi apa daya, budget terbatas guys. Untuk storage secondary di sini saya masih memakai harddisk seperti biasa, sebuah harddisk bekas dari brand Seagate Barakuda. Kapasitasnya tentu saja 1 tera. Kalau 500 GB itu saya rasa sangat kurang untuk game-game zaman sekarang ya. Karena satu game aja sekarang bisa 50 sampai 100 GB. Kalau kita cuma punya 1 tera berarti cuma bisa menyimpan mungkin 10 game. Itu pun kalau gamenya game berat ya, tapi kalau game casual sih saya rasa bisa banyak. Lanjut lagi, di sini adalah sebuah VGA card dari brand Colorful yang saya beli second, juga dapatnya harga yang cukup murah lah. Ini adalah Colorful GTX 1050 2GB yang butuh pin power tambahan 6 pin, tapi sebenarnya tarikan atau konsumsi dayanya nggak terlalu boros. Nah, kemudian untuk soal power supply, di sini saya juga memakai power supply bekas review dari V6 RX, namanya adalah Nirvana 550. Ini brand yang underrated ya, tapi menurut hasil tes dan review saya kemarin, power supply yang satu ini cukup bagus guys. Dia cukup solid untuk diberi daya atau beban sampai 350 watt sekalipun. Dropnya masih sangat sedikit dan komponen yang dipakai pun sebenarnya nggak jelek-jelek amat.
Jadi saya masih berani memakai power supply seperti ini. Sekalipun nanti kalau kita upgrade VGA-nya ini ke misal GTX 1660 series, saya rasa power supply ini masih sangat mumpuni untuk mengangkat VGA card tersebut. Jadi nggak ada masalah lah untuk pemakaian power supply. Di sebelah kiri saya ini yang paling besar adalah sebuah casing warnanya putih. Ini adalah casing yang baru saja saya review juga, bekas review ya. Inforce Eternal warna white yang tanpa fan. Karena ini tanpa fan, jadi saya harus membeli sebuah fan. Kebetulan saya saat mencari-cari fan bekas di marketplace, saya nemu ada yang jual 5 fan sekaligus. Ini fan RBG biasa ya, yang modelnya bulat dengan striping RBG bulat juga, dan konektornya ini pakai dual konektor, yakni Molek plus 3 pin, non PWM sih. Tapi paling nggak bisa lebih dinamis untuk soal koneksinya. Ini saya beli cuma di harga 80.000 aja, dapat 5 biji guys. Awalnya dijual 100.000, saya nego 80.000 untuk 5 biji fan. Nah, tapi sayangnya ini nggak ada bautnya saya belinya. Jadi saya harus nyari-nyari baut dulu. Kebetulan saya punya banyak simpanan baut fan. Kalau nggak ya kalian terpaksa harus beli sendiri ya. Karena memang baut fan ini nggak include di paket pembelian casing ini. Baut-baut untuk merakit ini nggak ada baut fan-nya. Jadi kita harus nyiapin sendiri. Oke, mungkin gitu aja ya. Udah nggak ada lagi yang ketinggalan. Parts-nya sudah saya jelaskan semua. Dan langsung aja kita masuk ke proses merakit. Oke, FYI ini bukan video tutorial, jadi akan saya potong-potong aja videonya untuk bagian pemasangan parts-partsnya ya, paling nggak supaya kalian bisa melihat proses perakitan PC ini. Seperti biasa saya mulai dari memasang semua parts yang berhubungan dengan motherboard guys. Oke, pemasangan parts di motherboard sudah selesai ya ini. Selanjutnya kita beralih ke casing. Nah, ini bagian yang katanya paling susah buat perakit pemula. Memasang konektor-konektor kecil front panel casing. Intinya sih cuma ada 4 bagian aja ya. Kalau ada kode warnanya di motherboard gini gampang guys. Warna hitam adalah power button dan di bawahnya warna biru ini reset button. Sisanya yang di sebelahnya ini ada warna hijau yang berarti untuk power LED. Ada plus minusnya ya, jangan kebalik. Dan untuk warna orange yang di bawahnya juga sama, ada plus minusnya. Ini untuk HDD LED.
Akhirnya selesai juga guys merakit PC ini, dan ini seperti biasa saya masih belum merapikan ya. Yang penting semua part sudah tersambung dengan sempurna antara komponen, kabel, dan lain sebagainya. Seperti biasa lagi saya akan mencoba tes nyala dulu sebelum kita lanjut ke instalasi Windows dan yang lain-lain. Kita harus banyak berdoa nih. Pertama kali menyalakan PC ini biasanya memang bikin deg-degan. Wah, ternyata cantik juga ya ini tampilan fan bekas yang cuma 80.000 dapat 5 ini. Selain itu airflow-nya juga cukup oke. Dan ini nyala normal ya. Nggak ada anomali yang aneh-aneh, nggak ada bunyi-bunyian aneh, nggak ada bau hangus, dia nggak restart sendiri. Berarti seharusnya kalau kita colok ke monitor dia sudah bisa nyala, tapi belum bisa booting karena belum ada Windows-nya. Ini dia no signal, saya coba reset dulu ya. Coba resetnya sebelah mana? Ini. Oke. Saya coba. Oh, bisa ternyata. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sudah bisa nyala dengan normal ya. Ini kalian bisa lihat. Dia diminta reboot dan select boot device karena memang nggak ada Windows-nya. Berarti saya sekarang tinggal menginstal Windows dan nanti kita tes game. Oh ya, sebelumnya dirapikan dulu dong kabelnya. Nah, perapian kabel sudah selesai ya guys. Ini saya coba merapikan sebisa mungkin di casing yang super compact dan serba terbatas ini. Di area kabel manajemen memang masih terlihat agak semrawut, tapi paling enggak bagian depannya udah cukup oke lah ya. Walaupun ada satu kabel yang mengganggu pemandangan ya, ini kabel PCI Express Power yang memang nggak bisa diapa-apain lagi. Memang harus terekspos seperti ini. Jadi ya udah kita biarin aja. Untuk daftar harga atau price list per parts-nya akan saya tampilkan di layar supaya kalian bisa lihat sendiri dan semoga bisa menjadi referensi. Trade-off-nya kalau di sini mungkin VGA card-nya kalian bisa pilih yang lebih bagus, misalnya RX 570 atau GTX 1050 Ti. Tapi yang kalian harus korbankan jelas pastinya RAM yang harganya masih mahal, dan prosesornya kita ganti ke Core i5 yang sedikit lebih murah. Cuma saya rasa itu agak kurang worth it ya. Mendingan seperti ini, dan nantinya kalau kalian mau upgrade untuk gaming, udah tinggal ganti satu parts aja, yakni VGA card. Lanjut, singkat cerita, ini PC sudah saya install Windows 10 dan aplikasi Benchmark plus beberapa game untuk tes. Di CPU Z jelas terdetek ya, prosesnya Intel Xeon E3 1270V3. Motherboardnya bahkan terdetek chipsetnya B85 dan sudah support PCIe Gen 3. Memori DDR3 16GB dual channel yang jalan di default 800 MHz. GPU jelas GeForce GTX 1050 dari brand Colorful. Skor Cinebench R23 Pro ini ada di 4000-an. Ini skor yang setara dengan Core i7 Gen 4. Dan untuk skor Unigine Heaven Benchmark GPU ini ada di 1000-an. Ini skor yang jelas jauh di atas GTX 750 Ti yang jadi GPU andalan kaum kere hore. Terakhir untuk benchmark sintetis saya menjalankan 3D Mark Time Spy yang hasil skornya ada di 2000-an dengan grafis skor yang jauh di bawah CPU skor. Ini berarti CPU masih punya headroom untuk dipasangkan dengan GPU yang lebih powerful. Tes pertama mantan game favorit saya dulu, Nier Automata. Resolusinya saya paksa Full HD dengan grafis preset medium. Hasilnya FPS di game ini cuma ada di kisaran 35–40an. Bagusnya sih gameplaynya stabil ya. Minim stuttering dan hampir nggak ada FPS drop yang signifikan dan bisa mengganggu permainan. Tes kedua, game favorit para wibu, Genshin Impact. Resolusinya masih Full HD, grafis quality juga medium. Kalau kalian tanya tentang Wuthering Waves, itu nggak beda jauh-jauh ya dengan Genshin Impact. Memang lebih berat, tapi nggak mungkin bisa menurunkan FPS sampai separuh dari Genshin Impact di setting ini. Ini pun masih kena FPS cap di 60. Jadi load GPU-nya cuma 70–80%.
Tes game selanjutnya, Dead or Alive 6. Resolusi sama dengan efek quality low. Di game dengan setting ini pun, PC ini masih bisa jalan dengan full cap 60 fps. Lancar saat fighting dan hanya ada FPS drop di sekitaran cutscene, plus sebelum dan sesudah loading aja. Kita lanjut ke game balap mobil yang terkenal, Forza Horizon 4. Resolusinya sama, preset grafisnya di medium. Karena bukan tergolong game yang berat-berat banget, jadi PC rakitan ini masih bisa mendapatkan FPS yang solid di kisaran 50-60-an. Ada stuttering tapi sangat minim dan nggak berasa di gameplay. Ini berarti Forza Horizon yang seri kelima pun masih bisa jalan lancar di PC ini ya, seharusnya. Paling tinggal turunin setting grafis ke low. Selanjutnya kita coba main game yang sangat CPU bound, PUBG Steam. Resolusi masih sama dengan grafis quality medium. Ini game kocak sih memang, sangat membebani prosi. Awal-awal gameplay sangat sering terjadi patah-patah dan drop FPS parah. Ini karena PUBG memang game yang nggak ada fitur compile shader atau tekstur sebelum main. Jadi PC kita dipaksa render di tengah-tengah gameplay sambil main. Kalian bisa lihatlah dari load CPU yang selalu tinggi dan pemakaian RAM yang sampai 10 GB lebih. RAM-nya terpakai sebesar ini sih juga untuk kompensasi VRAM yang kecil. Overall, performa PC gaming ini sudah oke dan sudah selayaknya untuk sebuah PC seharga 3 jutaan. Kita bahkan masih bisa memainkan game-game AAA macam Tomb Raider series atau Assassin's Creed series. Sequel yang rilis beberapa tahun lalu tentu saja, bukan yang terbaru. Ini pun resolusinya saya set di Full HD ya, yang mana masih bisa dikorbankan lagi menjadi HD 720p kalau mau mendongkrak FPS. Preferensi atau pendapat setiap orang dalam merakit PC seperti ini bisa berbeda-beda ya guys. Karena memang ada orang yang merakit PC murni untuk kebutuhan, ada orang yang merakit PC karena keinginan. Misal termasuk pengen main game AAA rata kanan, pengen punya PC yang compact, imut, lucu, dan RBG. Tapi ada juga orang yang pengen merakit PC atau punya PC rakitan dengan dana terbatas atau budget tertentu. Misal seperti 3 juta ini. Kalau sudah di range seperti itu, saran saya adalah kalian mending cari yang orientasinya lebih ke performa. Dan itu preferensi masing-masing ya, seperti saya ini misalnya. Selain untuk performa, saya juga nggak mau mengorbankan penampilan guys. Kalian bisa lihat di PC rakitan inilah. Saya masih pakai casing PC yang cukup enak dipandang mata, yang proper, juga pakai fan yang mentok sampai 5 biji, dan CPU cooler tower yang menurut beberapa orang pasti bakalan bilang ini semua nggak perlu. Kalian bisa menghemat sekitar 300 ribuan kalau mau mengorbankan penampilan seperti ini. Ya, itu pendapat masing-masing. Kalau buat saya sendiri, PC rakitan seperti ini yang posisinya nanti bakalan ditaruh dekat-dekat dengan saya, apalagi kalau di meja ya, di sebelah monitor yang saya bakalan juga kelihatan setiap hari. Saya nggak mau mengorbankan penampilan, gitu aja sih. Oke, jadi mungkin gitu aja PC rakitan 3 juta saya kali ini. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.